Si Opung udah nggak enak perasaan kami ini. Nggak enak gimana? Udah. Kau mau baca puisi kan, Pung? Dari mana kalian tahu? Udahlah, kalau udah kayak gitu topi kau pakai sama kacamata Krisdayanti, udah pasti kau mau baca puisi. Nggak sekarang, nantinya. Hepot kali kalian. Nantilah dulu puisimu itu, Pung, berita dulu baca. Oke, tapi janji ya, dengarkan kalian aku nanti baca puisi. Kalau puisi ini serius ini sekarang ini. Tapi berita dulu. Oke, berita terbaru ya. Jadi Opung Parbelak baru saja baca sebuah berita. Berita hari ini mengatakan bahwasanya besok tanggal berapa besok ya? Ya, besok tanggal 15 Mei 2025 hari Kamis ya, Dr. Tipa Roysuryo dan juga Rismond akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tepuk tangan. Aduh, pasti mereka sekarang itu udah gak sabar. Udah gak sabar, ya kan? Pasti harap-harap cemas. Sama kayak anak-anak kalau misalnya mau pengumuman ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah. Aduh, dapat ranking gak aku ya? Kurasa sama persis apa yang dirasakan anak-anak mau ngambil rapot, ya kayak gitu juga dia alami orang ini. Aduh. Ya, selamat ya Dokter Tipa. Ya, jadi aku akan bacakan dulu beritanya ya. Jadi biar jangan hoax gitu loh ya. Ini dia dari Harian Warta Kota. Ya, kita baca dulu ya. Judulnya ini judul. Datang dengan cinta, Dr. Tipa ajak pendukungnya hadiri pemeriksaan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, apa katanya itu? Datang dengan cinta. Tipa ajak pendukungnya untuk hadiri pemeriksaan di Metro Jaya. Kena mental, bos. Kenapa kau? Kena mental kau, down kau. Down kau. Kita lihat aja, ada nggak berani datang ke ke Polda Metro Jaya. Kalaupun ada, paling keluarga dekat. Tapi kalau contohnya cuma tim Hori katanya, biar aja lah, mati aja lah kau situ. Aduh ya. Jadi besok hari Kamis kita akan melihat bagaimana kepolisian melakukan pemeriksaan. Ya, kita harapkan profesionalitas dari kepolisian ya Pak. Ingat ya Pak ya, yang kami sampaikan ya, bahwasanya Pak dalam menjalankan sebuah tugas Pak, Bapak harus ingat bahwa Bapak bekerja untuk rakyat, ya kan? Jadi ini Pak, semuanya ini meresahkan rakyat ini Pak. Jadi udah tahulah Bapak tindakan apa yang tepat sama orang ini. Ngajak-ngajak pendukung si Tipa. Alah, cengeng. Banyak kali gaya. Kalau kemarin paling ngotot. Kami ini ada ilmuwan. Kami ini saintifik. Kita baca lagi beritanya ya. Itu dia. Apa dia dibilang? Dr. Tipa Roysuryo dan Rismond sianipar. Pakai sianipar pula ini. Janganlah dibilang sianiparnya Bapak. Dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Mei 2025. Ketiganya akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mudah-mudahan mereka ingat dengan nama Joko Widodo ini ya. Terkait hal tersebut, Dr. Tipa menyampaikan akan menjawab panggilan penyidik. Dirinya pun akan mengungkapkan akan membawa sejumlah bukti. Bukti apa? Ijazah asli sama Bapak Jokowi. Bukti apa mau kau bawa?
bukti apa? Bukti dari media sosial. Udah jelas-jelas yang megang buktinya Bapak Joko Widodo. Kau pula ngaku nggak bawa bukti. Sejumlah pula itu. Kalah Pak. Banyak kali gayamu. Kita baca dulu, menarik ini, menarik. Hal itu disampaikan Dr. Tifa lewat status Twitter atau X miliknya @Dr. Tifa pada Rabu 14 bulan Mei 2025. Besok dia dipanggil polisi ya kan, dilakukan pemeriksaan. Sekarang bikin status dia. Bikin status dia. Cie. Galau nih ya. Ya, cuman kayak gitu ya kan. Besok mau dilakukan pemeriksaan, sekarang bikin status dia. Masih kepikiran juga bikin status dia ya kan. Bikin status nanti lah Wak, selesai pemeriksaan. Kalau sekarang apa gunanya? Dalam postingannya, awalnya Dr. Tifa menyampaikan pernyataannya soal ijazah Jokowi yang palsu itu senyatanya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Sebentar dulu. Ya, menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo palsu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Kau dokter apa? Dokter apa? Kok bisa kau terawang gitu Bapak Joko Widodo itu tidak memegang ijazah asli? Next, apalagi diketahui adanya kejanggalan ketidakcocokan data. Ketidakcocokan data itu kan kalian yang bikin. Sumitro karena ada soe sama su, kalian bilang ketidakcocokan data itu kan cuman beda ejaan. Sumitro, Soemitro dibaca tetap Sumitro. Cahyadi, TJAHYADI, Cahyadi dibaca apa? Cahyadi juga. Kesalahan. Ketidakcocokan data. Next. Kami menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan, menggunakan ilmu dalam ranah yang kami punya untuk menegaskan kebenaran dengan ilmu yang kami miliki sebagai tugas dari Allah kepada semua ilmuwan. Tulis Dr. Tifa pada hari Rabu 14 bulan 5 2025. Kok bawa nama Allah kau? Allah itu tidak pernah memberikan ilmu kepada umatnya kalau tujuannya negatif. Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ilmu untuk tujuan yang positif, bukan negatif. Bukan menuding-nuding ijazah seorang Bapak Joko Widodo. Ada aja kau. Next ya. Naluri intuisi dan sifat alami yang dimiliki oleh ilmuwan menjadikan setiap ilmuwan peka dan waspada terhadap hal yang ganjil, kesan yang tidak presisi, situasi yang tidak tepat, data yang tidak cocok, dan kesenjangan antara ruang waktu, orang, peristiwa, teks dan konteksnya jelasnya ya. Coba perhatikan dulu ya. Naluri, intuisi dan sifat alami. Sekarang begini ya. Bicara naluri bisa salah. Bicara intuisi bisa salah. Bicara perasaan bisa salah. Jadi apa yang tidak bisa salah? Yang tidak bisa salah data. Tidak bisa salah itu fakta. Keilmuan yang kami miliki. Keilmuan apa? Kalau serius masih nyambung lah. Ini keilmuanmu. Lanjut. Dan seketika setiap hal tersebut di atas ada, maka tugas ilmuwan katanya untuk menduga, menghipotesis, menelaah, meneliti, menganalisis, mensintesis, memetasintesis, mengelaborasi, mengobservasi, mengkomparasi semua data sehingga menghasilkan sebuah simpulan. Banyak kali nih. Hipotesis, menelaah, meneliti, menganalisis, mensintesis, fotosintesis, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, elaborasi, prostitusi. Enggak ada prostitusi, enggak ada. Kita tambahinnya itu. Ya, jadi itu dia. Ya, banyak kali gaya kawan ini. Ya, kadang orang ini gitu, ya kan, dimasukkan istilah-istilah yang nggak tahu orang awam biar nampak hebat. Apa yang kami
saya Dokter Tifa, Dokter Suryo, Dokter Rismon, Sianipar lakukan adalah menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan dan pekerjaan kami masih cukup jauh, ungkap Dokter Tifa. Jadi menjalankan tugas. Jadi tugas orang ini cuma ngecek mana ijazah orang yang asli dan palsu. Dokter Tifa, kau tuh dokter. Nggak urusanmu memeriksa ijazah orang asli atau palsu. Aduh, pensiunan. Next, ya. Kepada siapa kami lakukan semua ini? Ya, kepada Tuhan. Kepada kebenaran, kepada bangsa dan negara, kepada rakyat, kepada seluruh umat manusia, tegasnya. Coba, untuk siapa ini kami lakukan kepada Tuhan? Mulut kau jaga, jangan ajak-ajak nama Tuhan di sini, nggak boleh itu, ya. Kau peralat nama Tuhanmu, sementara Tuhanmu juga nggak kenal sama kau. Kok bisa kayak gitu, Bung? Mana pernah Tuhan itu kenal sama orang-orang brengsek kayak gini? Yang taunya cuma ngerecokin negara, yang taunya cuma bikin rusuh negara, yang taunya bikin masalah di dalam negara. Tuhan itu nggak akan pernah mau ketemu sama orang-orang ini. Perasaan ya kayak gitu dia. Perasaan cantik bukan karena cantik. Perasaan kaya bukan karena kaya. Perasaan hebat bukan karena hebat. Perasaan punya Tuhan bukan karena punya Tuhan. Itu dia Dokter Tifa. Kau kau ambil kau comot-comot nama Tuhan, enak kali kau. Ya setelah itu apa? Kepada kebenaran. Kebenaran lah hidungmu itu, kebenaran. Kepada bangsa dan negara. Bangsa negara dibawa-bawa. Urusan apa bangsa negara samamu? Kepada rakyat dan kepada seluruh umat manusia. Umat manusia, lu aja kali. Umat manusia maupun enak kali kau ngomong itu, umat manusia. Apa lagi nih, banyak pula itu tulisannya itu. Aduh. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, jangan bawa nama bangsa dan negara, jangan bawa nama rakyat, jangan bawa nama-nama masyarakat. Dijelaskan dalam ranah ilmiah, semua nomena dan fenomena, subjek dan objek diberlakukan sama secara rasional dan objektif, sebebas nilai apalagi emosional, ya. Kita lanjut aja, agak pening juga kulihat bacaannya ini. Mana dia ini? Jadi ketika pekerjaan ilmiah sedang dilakukan, tentu saja sangat tidak tepat, ya, kemudian seseorang merasa terhina dan direndahkan. Coba lihat ya. Sebab ya, jadi ketika pekerjaan ilmiah sedang dilakukan, ya, ilmiah rupanya yang kalian lakukan itu. Kalau ilmiah, ya, kalian lakukan penelitian, setelah itu kalian lakukan penelitian, ya, uji dulu hasil penelitiannya. Setelah itu kalian lemparkan, ya, kepada para ahlinya. Ini udah betul belum? Ini enggak kan, jadi para ahli yang ikut sama kalian. Ngeri kali orang ini. Terus, ya, sebab data selain bebas nilai juga tampil apa adanya. Data yang natural tidak mengalami manipulasi, sehingga tampil bersih dan telanjang, ungkap Dokter Tifa. Nah, itu tahu kau? Ya, tampil bersih dan telanjang. Sebentar dulu, telanjang ini yang mau ku garis bawahi dulu. Mak bawa telanjang dia, Pak. Kok nyampe-nyampe ke telanjang ini Dokter Tifa? Maksudnya gimana ini? Sebab data selain bebas nilai juga tampil apa adanya. Data yang natural tidak mengalami manipulasi sampai bersih dan melayang. Telanjang. Aduh, emang udah setelanjang apa sih data-datamu? Palu ini kayak aku gatuk aku jadinya kan. Ya, next, ya.
Pro dan kontra kembali memenuhi kolom komentar postingannya, sudah pasti. Mana pula ada yang pro semua? Mana mungkin ada kontra semua, ya minimal teman-temannya di dalam satu Facebook kan. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau untuk pro kontra itu biasa ya. Yang nggak boleh itu bodoh. Bodoh dalam menanggapi postingan kawan, bodoh di dalam menanggapi komentar-komentar orang ya. Next, Hermawan Hengki, masalahnya kalian memaksa orang lain untuk percaya penelitian kalian, dan yang seakan penelitian kalian itu benar. Pray for Indonesia. Jadi ini saya bacakan ini dari @Hermawan ya. Jadi Hermawan ini mendapat akses ke dalam duluan, dia nggak tahu entah kenapa. Ya, di situ masalahnya kalian memaksa orang lain untuk percaya penelitian kalian dan seakan penelitian kalian itu benar. Nah, itu dia. Orang ini kan selalu benar, ya kan? Joko Widodo itu bapaknya PKI, benar. Joko Widodo itu mamanya Kristen, benar. Joko Widodo itu lahir di lingkungan orang Kristen, benar katanya. Aduh, parah orang itu. Jadi gondok-gondok aku. Next. Pokoknya kita kupas dulu ini. Ya, terus Mawardir. Ya, melawan Jokowi harus dibarengi dengan doa dan tirakat yang kuat. Jangan ada lagi orang yang dipenjara gara ijazahnya Jokowi. Mari kita bantu minimal dengan doa. Semoga Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Jokowi dan rezim ini. Amin. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan makin banyak ini dukungan untuk kita ini, luar biasa. Next, apalagi nih? Oke, John Batu, orang baik kalian lawan. Ya nggak bisa bro. Iyalah, kalian lawan orang baik. Habis kalian habis. Itu dia. Next ya, kalian adalah pejuang bagi kami semua. Kalian berkorban untuk dikenang sebagai pahlawan, tapi agar kita bisa hidup sehingga manusia bisa merdeka. Ini puisi untuk kita ini ya, dari junior kita ini ya. Ini adalah harapan mereka ya. Orang baik, mana dia? Kalian adalah pejuang ya. Jadi kita namakan kita pejuang. Ya, merasa terhormat. Next, ini dokter apa pernah nyuntik pasien jadi sembuh katanya? Atau malah menyebarkan penyakit yang baru? Aduh, dokter tiba. Ya, jadi ini tinggal komentar netizen lagi nih. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, berkat kerja keras kalian semuanya ya, karena memang kalian kritis juga di komentar ataupun kalian kritis di media sosial, akhirnya polisi juga bisa menilai, bisa melihat, bisa menimbang yang mana yang dipenjara, mana yang enggak. Jadi kita akan lihat bagaimana pemeriksaannya ya, dilakukan penyelidikan, setelah itu dilakukan penyidikan. Nah, mudah-mudahan aku tahu di pikiran kalian kan, langsung aja Lampung ditetapkan jadi tersangka. Dan tahu enggak kalian ya, aku agak geli juga gitu ya. Pertama itu yang diperiksa itu kan kemarin itu si siapa namanya tuh Riza Fadila dan juga Riza Fadila terus Bunda Kurnia ya. Riza Fadila, Bunda Kurnia, baru Damai Hari Lubis dan ada beberapa orang lagi ya. Hari pertama, baru pemanggilan kedua itu yaitu Abraham Samad dan juga pemilik channel Sentana TV yaitu Michael Sinaga kan begitu. Nah, yang ketiga ini ya malah pelaku utamanya yang terakhir. Profesor Dr. Tifa Rismon. Jadi kalau pikir-pikir memang pandai kali memang kepolisian ini ya. Ya, pandai begini, ya kan? Kenapa lah si Riza Fadila ini? Ya kan? Riza Fadila ini duluan. Karena nanti kalau misalnya yang lain duluan, banyak kali alasannya nih sakit paru-paru lah. Sakit jantung lah.
Sakit ginjal lah faktor usia. Sedangkan si Kurnia yang lebih muda aja, ngaku dia katanya waktu pemeriksaan sakit. Nggak taunya lebih licik dia daripada bapak kepolisian. Menabrakkan diri dia ke sepeda motor. Kenapa aku bilang menabrakkan diri? Ini judulnya aja ya. Karena apa? Ya, ditabrak sepeda. Ya, besok mau dilakukan pemanggilan. Hari ini, malam ini ketabrak motor. Besok menghilang dulu dari permukaan. Besoknya lagi nongol dia di stasiun TV. Cuman bagian kepalanya aja yang nongol. Iya kan? Itu dia. Waduh, kayaknya bapak-bapak kepolisian ini besok-besok Pak, ya, kayaknya coba dulu dicari cara bagaimana biar nggak ditipu-tipu lagi. Sama orang tua loh Pak. Waduh, kalau aku sih malu Pak, digadalin orang tua. Nah, tapi enggak ya. Ya semua itu bisa terjadi. Yang kedua, biar tahu kalian, yang dipanggil itu Abraham Samad. Aku mikir kenapa nggak pelaku utama lah dipanggil pertama kali. Ya, yang pertama itu Abraham Samad. Ya, mungkin kepolisian juga udah tahu ya. Di belakang mereka ada provokator kan begitu. Ini eksekutor nih semua. Rismon, Tipa, Suryo. Ini selain dari provokator, mereka juga eksekutor kan begitu. Nah, ya, dijemputlah dulu, dipanggil dulu ini motivatornya, ya, penasihat mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka kelang kabut. Nah, begitu juga Sentana TV, ya, salah satu channel yang selalu menyiarkan apa saja yang mereka lakukan, ya, yang dimiliki ownernya itu adalah Michael Sinaga, ya. Ini dipanggil gitu loh di hari kedua. Kok jadi dia gitu loh? Ternyata yang kalau ku analisa gitu ya. Oh, ternyata ya kepolisian ingin supaya ya ini yang menjadi corongnya pergerakan mereka ini sebaiknya diproses dulu supaya apa? Supaya ketika nanti contohnya mereka dilakukan pemeriksaan, setelah itu mereka ditetapkan jadi tersangka. Nah, congornya ini nggak buru-buru memberitakan kepada masyarakat. Kan begitu, karena apa-apa disiarkan Sentana, disiarkan Sentana. Nah, ini bisa dikatakan ya ini media yang berbahaya ya, karena mereka akan buru-buru upload gitu loh ya. Jadi biarkan saja lah dulu ya. Medianya dulu. Nah, terakhir besok ya kan Dokter Tifa, Rismon sama si Roy Suryo. Yang lucunya lagi biar tahu kalian, masanya katanya mau didatangkan katanya masanya. Serius kau mau mendatangkan masa kau? Datangkanlah, terus berapa rupanya mas Sami itu? Tapi jangan lupa sambil nyanyi ya. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Nyanyi kayak gitu kalian. Biar paten kali lah ya kan. Apalagi goyangnya si Rizal Padilla itu. Gini-gini dia. Sekarang pura-pura ditabrak motor lah kau. Rizal. Aduh, ya, jadi kita akan lihat perkembangannya ya, dan juga ini yang aku minta ya, untuk kedepannya kepolisian ya, jangan hanya nama-nama yang disebutkan sini saja yang diperiksa ya, tolong dulu setiap yang ada kaitannya dengan mereka ini semuanya diperiksa. Nggak peduli juga yang namanya lawyer, pengacara, periksa juga. Kita nggak tahu ya kan, kalau misalnya mereka nerima dana, nggak mungkin dananya nggak diterima sama lawyer. Bagus lah, ya kan? Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, kalau untuk kali ini ya, yang kuperhatikan kepolisian nggak akan main-main, semua dikejar. Mulai dari kelas kakap sampai kelas 3. Ya, ini dia satu-satu. Ini orang ini kemarin ini memang betul-betul ada yang mau gantung Jokowi, ya kan? Ya, ada juga yang menarasikan bahwasanya Joko Widodo itu sudah berbuat yang macam-macam atau yang enggak untuk bangsa ini, gitu loh ya. Jadi kita doakan semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar.
Amin amin ya robbal alamin. Nah, masuk kita sesi puisi. Nggak bisa di cancel itu pun. Kayak mana lagu mau mengcancelnya, udah terlanjur. Jadi ini puisi random ya, puisinya random ya. Jadi saking banyaknya ada sekitar 25 lebih. Hari ini aja ada nambah 4 minta dibacakan puisi. Tapi aku nggak bisa membacakan semuanya. Ya, aku hanya ambil satu puisi saja yang menurutku bisa kucerna. Karena ada yang ngirim sama aku tinggi-tinggi kali bahasanya. Nggak bisa kucerna. Iya kan? Nah, ini dia ya puisinya ini. Nih. Ini agak serius dulu. Coba perhatikan ini. Ini puisi dari siapa ini? Dari Martin di Medan ya. Tepuk tangan dulu untuk Martin di Medan. Iya, jadi kita pilih secara acak aja ya, karena ada beberapa yang nggak mungkin aku bacakan semuanya. Ya, anggap saja ya ini mewakili, oke? Ya. Dari Yaman ke Nyaman. Woi, ngeri kali judulnya, Mak. Dari Yaman ke Nyaman. Ini baru puisi berbobot. Nggak kayak puisimu kemarin, Pung, Baby Bettina yang pandai berpuisi. Stop. Aku mau mencoba dulu untuk serius dulu kali ini ya. Dari Yaman ke Nyaman. Tanah tandusmu 76% memberikan nuansa gersang. 24% atas tanah suburku. Sebentar dulu. Kok ada pakai persen-persenan ini? Ada puisi pakai persen. Tapi ini pula yang apa namanya? Yang apa tertangkap otak awak, ya kan? Nah, pakai persen dia, Bang. Nampak kali apa? Kerja apanya kawan ini? Apa koperasi? Bergejolak membahana, mengisi kekacauan di tanah hijauku. Berkilau ekspor bibitmu dibanderol dengan kata hoaxmu. Ekspor. Oh ya, oke. Ya. Ya. Berkilau ekspor bibitmu dibanderol dengan kata hoaxmu. Oh iya man. Bernilai engkau di ujung pelupuk mata manusia kami yang buta. Yang lumpuh enggak? Kok cuma yang buta? Menukar kenyamanan kami dengan jalan tikusmu menuju kepalsuan. Sebentar dulu, jalan tikus. Jalan tikus itu adanya ke Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, ya, Jalan Sisingamangaraja, itu jalan tikus. Kok ini menuju kepalsuan? Nggak pakai GPS kau? Ih, banyak kali komentarmu. Baca aja lah puisi itu, Bung. Kau disuruh baca puisi, kau malah kau komentari. Aduh, ini tugas berat ini biar tahu kalian sama aku ini. Mana lagi tadi tuh? Ini dia, ya. Jalan tikusmu menuju kepalsuan. Indonesia emasku kini ingin engkau rusak. Porak-poranda bilangan kata jahat balut manisan hoaks. Ujungnya aks. Bisa dia bikin ujungnya aks. Coba ini dulu, bentar dulu. Ya, dengar dulu ya. Dengar apa ini dia katanya. Indonesia emasku kini ingin kau rusak. Porak-poranda bilangan kata jahat balut manisan hoaks. Rusak hoaks. Mantap. Oh iya man. Lain pung, nadanya pung. Nggak gitu. Oh iya man, gitu pung. Oh iya man.
Sang sumber atas ijazah pun meronta diragukan. Ibarat mata air yang dipertanyakan keaslian dari bak mandi. Sebentar dulu. Martin apa-apaan ini? Ibarat mata air yang dipertanyakan keaslian dari bak mandi. Bukan dari air sumur atau air danau mengalir atau bahkan air pegunungan. Kau ini petugas PDAM. Air semua ini. Bak mandi. Air sumur. Apa lagi? Air danau. Air pegunungan. Sumber air sudah dekat. Ya, ragu ini petugas PDAM ini, Bah. Kini betinamu ikut berpuisi mengikat cacian di bibir. Cukuplah sudah Indonesiaku, pesonamu tidak luntur atas cerdasnya pikiran rakyatmu. Sudahi titik finalmu dari Yaman ke nyaman. Selesai. Jadi cuma ini aja. Ini spontan ya. Aku jujur ku bilang sama kalian, tidak ada satu puisi pun lengkap ku baca seluruhnya. Enggak. Banyak kali puisi yang masuk. Jadi begitu ku tengok 4 baris pertama, ya apa namanya, bahasanya tinggi-tinggi, ya kan, dari pulau dan benua. Engkau turun dari kayangan, semerbak wangimu membuat hatiku dan juga jantungku terjuntai-juntai. Aku nggak pandai yang kayak gitu. Ku skip, ya kan. Ada lagi biar tahu kalian, ya kan. Apa judulnya itu? Apa sih? Apa namanya? Aduh lupa aku. Ya, puisi apa isinya begini? Isinya begini. Oh, wanitaku, wajahmu mengandung birahi. Sebentar kulihat engkau naik hasratku. Kalau itu aku jujur aja aku bilang bahaya. Bahaya, Wak. Besok malam Jumat. Tapi ada pula yang sadis, Bah. Lebih sadis dari puisinya Opung Parbelak. Wahai engkau binatang jalan. Enggak ku lanjut. Kasar kali. Enggak ku lanjut yang kayak gitu itu. Ya kan. Jadi untuk teman-temanku, ya, enggak mungkin kan kita baca puisi seterusnya kan. Ada biar tahu kalian, ya. Ini dijaprinya, ya kan, apa dibilang? Pung, aku suka sama puisimu. Kalau bisa setiap video ada puisinya lah. Didahului dengan puisi katanya. Enggak aja ibu ini. Pikirku gitu kan. Aduh, ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Kita akan melihat, ya, kita dukung, kita doakan terus supaya bapak-bapak di kepolisian, ya, boleh bekerja dengan profesional, bekerja dengan hati nurani, dan ingat, ya, apapun yang menjadi keputusan dan apapun hasilnya nanti, ya, jangan pernah kalian menyalahkan kepolisian. Jangan pernah kalian gunakan lagi framing bahwa kalian itu dikriminalisasi. Penelitian saintifik itu hanyalah alasan. Ya, itu hanyalah alasan, hanyalah instrumen untuk menebarkan kebencian kalian, ya. Aku nggak tahu apa namanya siapa di belakang kalian, dan aku nggak tahu ada berapa di belakang kalian. Apanya berapa, Bung? Aku kan nanya, aku bilang kan nggak tahu. Berapa, Bung? Berapa? Ya berapa aja lah. Oke lah, ya. Jadi itu dulu Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.